Halo semuanya, welcome di channel Mr. Trade-in ya. Dan hari ini kembali kita akan update market. Seperti biasa, hari ini kita masuk dalam week daily untuk hari Kamis tanggal 5 Oktober teman-teman di tahun 2023 ya. Dan berhubung website IDX lagi juga masih error, jadi saya akan pakai data dari salah satu website broker ya teman-teman ya di sini. Nah, hari ini dengan market dengan indeks kita yang memang terlihat adanya koreksi yang cukup lumayan masif teman. Ini juga jebol ya support kita di indeks di 6.900 dijebol. Namun di sini secara closingan minus 0,78%. Karena tadi sewaktu penutupan ada sedikit tarikan ke atas. Saya lihat dari sektor perbankan ya, teman-teman. Oke, secara penutupan indeks kita di 6.886 dengan jumlah emiten yang mengalami koreksi itu mencapai 544 emiten. Jadi cukup luar biasa hari ini, marketnya cukup gonjang-ganjing ya. Mungkin kalian yang mantau market itu berasa market hari ini cukup kurang bagus. Nah, secara sektoral hari ini bisa terlihat yang memang mendorong pelemahan hari ini tentu dari sektor basic material, kemudian juga sektor energi ini yang menyumbang pelemahan dari indeks kita ya hari ini. Dengan energi yang kalau kalian perhatikan sektor batu bara nih banyak yang ambles berhubung dengan harga batu bara dunia yang mengalami koreksi teman. Jadi berimbas kepada emiten di sektor tersebut. Namun sedangkan yang bisa menguat hari ini secara sektoral dari sektor finance perbankan dan juga sektor kesehatan atau healthcare. Nah ini beruntungnya ya hari ini indeks masih ditahan dengan beberapa emiten banking kita yang cukup besar seperti Bank BCA, Bank Mandiri dan kawan-kawan teman-teman. Ini yang masih cukup positif sehingga terlihat dari segi indeks nggak mengalami koreksi yang cukup parah. Kalau misalkan dari banking juga mengalami koreksi, harusnya market kita ini indeks bisa minus hampir, bahkan bisa lebih di atas 1% ya secara minusnya. Lalu untuk rupiah, ini juga kembali menembus 15.600 teman. Jadi udah mengalami pelemahan ya di tahun ini yang cukup parah nih untuk rupiah kita. Dan kita berharap semoga rupiah kita ke depan bisa semakin perkasa lagi teman-teman, karena ketika melemah pasti akan cukup berpengaruh ya terhadap kondisi market terutama di bursa kita. Nah kemudian untuk teknikal ya langsung aja kita akan lihat secara charting. Di sini kalau saya bisa bilang kita jebol support di 6.900 teman sebagai support psikologis yang kemarin saya gambarkan ya. Kita jebol nih support di sini di 6.900. Ini menandakan bahwa memang ya market kita ini fix sebenarnya akan mengalami fase koreksi dulu ya teman-teman setelah mengalami 5 wave kenaikan, dan sekarang kita akan masuk dalam fase untuk koreksi ataupun correction ya tentunya. Nah di sini tadi market kita sempat menguji ke 6.840. Di sini ada support, saya lihat di kisaran harga tersebut, di level tersebut ya maksudnya, di 6.840. Ini so far menjadi support untuk ISC kita. Jadi yang perlu kalian perhatikan mungkin sementara waktu ini adalah support di level tersebut ya, di 6840. Ini kalau misalkan berhasil bisa bertahan, bisa mungkin akan mengalami rebound dulu untuk indeks kita. Namun kalau kalian perhatikan secara timeline kecil, ini indeks kita setelah kemarin membentuk gap yang cukup lebar, nggak berhasil langsung ditutup. Jadi mungkin akan ditutup nanti ya ketika memang udah posisinya mau kembali untuk menguat lagi. Namun saya rasa dalam waktu sekarang ini market kita akan kembali
bermain konsolidasi maupun koreksi, teman-teman. Jadi so far ini tetap waspada untuk kalian yang ada aktif di market, tentunya karena cukup berpengaruh terhadap beberapa emiten di bursa kita yang memang kalau jebol support itu akan kembali langsung anjlok lagi, teman-teman. Jadi untuk kalian yang aktif di market tetap waspada dan disiplin ya, karena bagaimanapun kita harus disiplin untuk setiap tradingan ataupun investasi yang kita lakukan, teman-teman. Oke, jadi untuk outlook market so far kurang lebih seperti itu. Secara outlook masih dalam fase untuk koreksi ya. Dan kalau kalian lihat nih dalam beberapa hari besok sifatnya lebih ke arah korektif. Nah, ini bisa jadi pertanda untuk bisa kembali melemah lagi, teman-teman. So far sih kalau saya rasa mungkin market kita akan menguji ke 6.800 ya, ini sebagai next level psikologis untuk IHSG kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan emiten hari ini dengan pembahasan dari emiten IMAS dengan emiten Indomobil, teman-teman. Ini merupakan entitas otomotif dari grup Salim ya, yang resmi mengakuisisi bisnis dari Mercedes-Benz Indonesia di RI, teman-teman. Nah, kita akan coba lihat sekilas ya beritanya, yang dimana tadi seperti yang saya jelaskan, IMAS itu resmi mengakuisisi bisnis Mercy di Indonesia ya tentunya, yang mereka lakukan bersama dengan Inhype Motor Private Limited. Jadi IMAS nggak sendiri ya untuk mengakuisisi Mercedes-Benz, ia bersama dengan Inhype. Dengan persentase IMAS memegang 30%, sedangkan untuk Inhype mencapai 70%. Tapi ini yang diambil alih hanya merupakan perusahaan distribusi ya teman-teman di Indonesia. Sedangkan karena pabriknya kan kita tahu itu di luar negeri ya, di Eropa untuk Mercedes-Benz. Nah, dengan akuisisi tersebut diyakini dapat mendorong pertumbuhan Mercedes-Benz untuk jauh lebih besar, tentunya mengharapkan layanan mobil dengan kelas premium di tanah air ya teman-teman ya. Karena seperti yang kita tahu, Mercy merupakan otomotif atau bermobil dengan segmen premium, teman-teman. Jadi ini ibaratnya menambah dari bisnis lagi dari grup Salim, itu menambah bisnis dari sektor otomotif khususnya di segmen premium, teman-teman. Nah, kita akan coba lihat beberapa emiten otomotif hari ini. Namun kita akan yang pertama akan lihat dulu dari IMAS ya sebagai berita yang tadi kita bahas. Nah, untuk IMAS secara teknikal kalau kita perhatikan hari ini mengalami koreksi 2%-an. Walaupun hari ini ada berita ya yang muncul dengan akuisisinya Mercedes di Indonesia oleh IMAS, namun ini nggak terlalu mempengaruhi dari segi harganya. Yang kita lihat di sini hari ini mengalami koreksi. Secara progres sebenarnya ini untuk IMAS sempat menguat signifikan ya, itu kita tahu dulu sempat booming otomotif. IMAS itu meningkat dari harga 1.000 sampai dengan ke 3.000-an, teman-teman. Namun akhirnya sewaktu hype-nya sudah habis, jadinya langsung mengalami koreksi yang cukup lumayan masif nih di sini untuk IMAS. Nah, untuk pendeknya, untuk IMAS di sini saya melihat udah posisi kritis ya. Untuk IMAS ini dia so far support di 1.715, ini merupakan support terakhir untuk IMAS secara jangka pendek. Kalau misalkan dijebol support ini, maka bisa berpotensi untuk kembali lanjut melemah lagi, teman-teman. Jadi untuk kalian khususnya yang pegang dari IMAS ini, harap dipantau nih kalau misalkan jebol dari supportnya ya, so far di 1.715. Ini kalau misalkan jebol, next bisa mengalami koreksi lebih lanjut. Karena untuk supportnya saya lihat cukup jauh nih untuk IMAS. Mungkin kalau misalkan dia jebol bisa menuju ke kisaran 1.500-an, teman.
Oke, jadi untuk kalian tetap waspada ya di emas ini, karena secara potensi pendeknya dia bisa jebol support teman-teman. Dan kemudian yang kedua, kita akan lanjut dengan IMJS. Nah, ini juga berhubungan dengan otomotif ya. Ini kurang lebih sama pergerakan seperti IMAS teman-teman. Ini untuk IMJS juga posisinya sama seperti IMAS. Ini udah mendekati ke area support, which is itu ada di 318 sampai dengan 330 ya so far. Ini merupakan support untuk IMJS teman-teman. Kalau misalkan mungkin besok IMAS-nya dia langsung jebol, maka IMJS ini juga mungkin akan ke-trigger teman-teman, karena mereka satu grup ya untuk IMAS dan juga IMJS ini. Jadi untuk kalian yang pegang dari IMJS ini juga perlu dipantau, karena so far support di 320-an ini merupakan support yang cukup penting. Dan nextnya kalau misalkan jebol supportnya, saya rasa bisa menguji sampai ke 280, bahkan bisa sampai ke 250-an teman-teman. Jadi cukup jauh ya untuk area next selanjutnya. Jadi untuk kalian tetap waspada di emiten satu ini untuk kalian yang pegang. Oke, kemudian yang ketiga yaitu dengan auto, ini Astra Auto Part yang juga dulu sewaktu booming otomotif ya teman-teman. Ini naiknya nggak kira-kira dari 1.500 sampai ke 3.600 ya. Itu naik 100% lebih teman-teman untuk peningkatan harganya. Dan kemudian saat ini tengah mengalami fase koreksi ya, kalau saya bilang di sini. Untuk fase koreksinya, so far ini juga terakhir jebol support. Sini ada trendline teman-teman yang saya gambarkan. Dia jebol lagi supportnya. Maka hari ini dia kembali langsung terkoreksi sampai ke 2.800 ini. Tadi saya lihat untuk harga terendahnya ya sampai ke 2.800. Ini sebenarnya area support untuk untuk auto ya, Astra Auto Part di 2.800 teman-teman. Ini merupakan support yang cukup kuat harusnya untuk auto ya. Jadi silakan dipantau nih kalau misalkan berhasil bertahan minimal di atas 2.800, harusnya bisa berpotensi minimal bisa rebound pendek teman-teman untuk auto ya tentunya. Tapi kalau misalkan dijebol di 2.800, itu nextnya bisa sampai ke 2.500-an. Jadi cukup jauh ya untuk emiten ini. Jadi tetap dipantau juga untuk kalian yang pegang dari auto teman-teman secara jangka pendek. Saya rasa bisa kembali dalam fase koreksi kalau misalkan dia jebol di 2.800. Tapi secara panjang harusnya kalau saya cek, secara tren masih cukup bagus ya, masih on trend bullish secara menengah maupun panjangnya di sini untuk auto. Jadi nanti mungkin ketika nanti udah terjadi sedikit sideways ya yang cukup panjang di auto, nah itu baru kita bisa pantau untuk lakukan kembali analisa, maksudnya akumulasi teman, untuk bisa akumulasi lagi di auto ini nanti ketika udah memasuki harga yang cukup stabil ya di auto ini teman-teman. Oke, itu yang ketiga dari sektor otomotif. Dan yang terakhir ini dengan Astra Internasional. Ini kalau Astra mungkin udah bukan fokus di otomotif ya, jadi lebih ke holding ya. Ini untuk Astra Internasional teman. Jadi dia nggak hanya satu untuk otomotif aja, jadi untuk bisnis usahanya ada banyak. Dan di sini untuk Astra, kalau kita lihat ya selama beberapa waktu terakhir juga mengalami koreksi. Setelah di sini terreject dari resisten, dia membentuk level top di 6.900-an. Ini membentuk level top dan potensinya juga udah di break ya. Break level topnya, maka bisa berpotensi untuk lanjut mengalami koreksi lagi teman di sini untuk
Astra International. Sementara supportnya yang cukup penting itu ada di 6.000-an, 6.050. Ini so far merupakan support yang cukup kuat harusnya nih untuk ASII ya, untuk Astra. Jadi silahkan dipantau untuk Astra ini. Kalau misalkan selama masih belum jebol dari support 6.000, ini bisa berpotensi untuk mungkin sedikit mengalami rebound dulu. Tapi secara panjangnya, so far kalau saya lihat masih dalam fase konsolidasi ya untuk Astra ini. So far bermain dalam, bisa dibilang ini triangle ya teman-teman ya. Mungkin sementara waktu akan bermain sedikit konsolidasi nih, kalau saya rasa untuk Astra ya. Kita masih belum melihat adanya tanda-tanda momentum di Astra secara jangka menengah, teman-teman. Namun secara pendek, ini rawan untuk koreksi lagi karena melihat juga dengan market yang masih cukup kurang bagus ya. Tentunya ini akan bisa berpengaruh terhadap beberapa emiten, khususnya di sektor otomotif juga, teman-teman. Jadi untuk kalian yang pegang Astra juga tetap waspada nih, karena udah deket banget di support terakhirnya di 6.000. Karena kalau misalkan jebol 6.000, nextnya itu udah menguji ke 5.800-an yang terdekatnya. Oke, jadi itu aja untuk 4 emiten sektor otomotif hari ini yang kita bahas, yang kita update. Dan keempat-empatnya saya rasa dari segi hype udah cukup turun ya, jadinya semuanya mengalami koreksi yang cukup lumayan masif juga nih. Jadi untuk kalian tetap dipantau ya untuk yang pegang dari saham otomotif, karena memang mungkin dari segi hype-nya udah cukup berkurang nih. Nanti mungkin ketika penjualan mobil listrik kembali meningkat lagi, nanti mungkin baru akan kembali bisa untuk ada momentumnya teman-teman dari segi sektor otomotif. Namun sekarang saya rasa ini dalam fase koreksi, jadi untuk kalian tetap waspada dan tetap stay away ya dari market yang saat ini lagi cukup kurang bagus. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kita hari ini untuk di dalam IHSG Daily di hari Kamis tanggal 5 Oktober teman-teman di tahun 2023. So, terima kasih untuk kalian semua ya di video kali ini atensinya. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di video besok untuk update market selanjutnya. Dan salam trading.